Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Qala ba'dul hukama wa min khawasiha li fathil khairat wa si'atil arzaq. Falyanzur yawmal adil awal minasyahril jadid, falyaqra fi fatihatul kitab ma'al basmalah sab'ina marrah. Amma ba'du, Qudratul mukarramin wal mukarramah ta'alim wal alimah, para kesepuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita semua masih terus diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul wal muwajahat dalam acara zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Pondok Pesantren Kebon Kelapa Al-Ma'rifah. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, amin, menjadi wasilah terkabulnya doa-doa kita semua, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum zikir dimulai, saya ingin menyampaikan sebuah kisah, sebuah cerita. Mudah-mudahan kisah dan cerita ini menjadi motivasi kuat bagi kita semua. Begini kisahnya. Saya yakin kalau kita, ya bukan kalau kita semua gitu, pasti tertarik dengan kisah ini. Kenapa? Karena kisah ini berkaitan dengan ekonomi. Ya, semua orang pasti butuh ekonomi. Ini kisahnya adalah ada seorang syekh, ya. Beliau itu tinggal di sebuah tempat yang kholin atau ba'idin anenas. Beliau tinggal di sebuah tempat yang jauh dari keramaian, jauh dari manusia. Sehari-hari yang beliau lakukan adalah mengajar dan mengaji dengan para santri. Dan itu santrinya sampai ribuan, banyak sekali santrinya, muridnya, bahkan jamaahnya, tamu-tamunya. Herannya, kiai syekh tadi yang setiap harinya hanya duduk mengaji itu bisa menjamin makan semua tamu-tamu yang datang ke beliau. Semua tamu yang hadir dimakankan, ya. Bahkan tamu-tamunya itu katanya datang dari berbagai macam negara, dan semua tamu pasti diberi makan, ya. Makanannya didoakan. Maka kita juga sama di sini, mudah-mudahan mohon doanya, mudah-mudahan setiap zikir manakibat kita juga bisa sama-sama setelah berzikir kita makan, dan harus makan karena doa makanannya sudah didoain dengan zikir dan manakibat. Nah, ini apa rahasia syekh tadi sampai bisa menjamin makan semua tamu yang ada, semua jamaah yang ada, semua santri yang ada, yang padahal jumlahnya itu sangat fantastis sekali. Ternyata kalimatnya sederhana, kalimatnya sangat singkat banget, ya. Kalau orang terjemah tidak kelihatan keringat keluar gitu. Singkat, padat, simpel. Kira-kira pengen kita punya ilmu seperti itu. Tidak capek tapi hasilnya luar biasa. Waktu datang. Itu namanya ilmu tuhya. Waktu butuh, butuh keluar ada mobil, butuh biaya ada uangnya, butuh membangun ada dananya. Tidak dipusingkan dengan hutang, capek, betul tidak? Nah, ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita. Ternyata itu ada doanya. Kira-kira perlu nggak dibahas sekarang doa itu? Ini ternyata ibu bapak sekalian, doanya, amalannya, kalimatnya adalah yang sering kita baca di dalam zikir manakibat.
Cuma mungkin kita belum tahu bahwa itu merupakan kalimat-kalimat yang termasuk rahasia dan kunci-kunci kesuksesan kita. Nah, di sini diterangkan bahwa di antara khawasnya suratul Fatihah. Fatihah itu kan sering kita baca dalam zikir manakiban. Itu muqaddimah zikir manakiban menggunakan Fatihah. Itu dalam zikir manakiban. Itu di dalam zikir manakiban amalan muqaddimah yang kita baca adalah surat Al-Fatihah. Makanya di dalam manakiban harus rajin baca Fatihahnya. Kita muraqabah ini, kita membahas muraqabah. Kalau muraqabah nanti di lain kesempatan kita bahas. Apa muraqabah itu? Kita membahas khasiatnya dulu surat Al-Fatihah. Ini dijelaskan siapa orang yang pengen kebutuhannya tercukupi. Besar kecilnya tergantung situasi dan kondisi. Ya, misalkan kalau kita butuhnya gede, dananya juga gede yang datang ke kita. Kalau kebutuhannya kecil, ya kecil dana yang datang ke kita. Jadi datangnya dana itu disesuaikan dengan kebutuhan. Maka kuncinya, rahasianya adalah qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah alal kaifiyah al-mazkurah. Tapi dengan menggunakan tata cara yang nanti akan disebutkan. Ada cara-cara khususnya. Bagaimana cara khususnya? Cara khusus di dalam pengamalan Al-Fatihah agar hajat kita terpenuhi, ya, secepat kilat, ya, sesuai dengan hajat dan kebutuhan yang kita butuhkan. Ini kaifiyahnya, maka kita harus menunggu awal bulan. Menunggu awal bulan. Carilah Ahad atau Minggu awal bulan. Nah, kebetulan sekarang, besok adalah hari Minggu dan merupakan awal bulan. Makanya kita kumpulkan di awal bulan. Carilah hari Minggu yang merupakan awal bulan. Itu dicari sama kita. Ya. Ada yang bertanya, ini awal bulan apa? Hijriah atau nasional? Karena sebagian guru mengatakan itu loroh-lorohan baik, gitu ya. Besok berarti awal bulan nasional kan? Awal bulan apa besok? Juli ya. Ya. Kemudian barangkali nanti kita ketemu lagi sama Ahad awal bulan Hijriah, sama ya. Dua-duanya aja kita ambil. Nah, tapi kalau mau salah satunya juga boleh. Namun kebanyakan guru mengatakan yang dimaksud bulan di sini adalah bulan Hijriah. Ya, itu ya. Tapi sebetulnya besok juga awal bulan Hijriah. Pas ini, pas banget. Mudah-mudahan ini pertemuan ini pembuka ya, pembuka kesuksesan kita. Amin. Pulang dari sini masalah selesai kabeh. Jadi juga ada yang dilapangkan sama Allah ya. Doanya dikabulkan sama Allah. Nah, carilah hari Ahad yang merupakan awal bulan. Ini bahasanya hari. Mungkin orang bertanya, amalkannya siang atau malam? Bahasanya hari. Jadi kalau hari berarti kira-kira kapan ya? Bisa malam hari juga, karena kalau malam hari kan besoknya masuk ke hari Ahad ya. Kemudian setelah itu bacalah surat Al-Fatihah. Berapa dibacanya? Tidak banyak-banyak. Enggak sampai 1000, enggak. Ya, barangkali mau ya silakan, tapi tidak perlu sampai ribuan. Di sini pulang untuk. Cukup kita membaca surat Al-Fatihah berapa kali? 70 kali. Ingat-ingat. Fatihahnya berapa? 70 kali. Tapi awas, syaratnya muttasilan ma'al basmalah. Harus disambungkan dengan bacaan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, dan seterusnya. Jadi Bismillahnya jangan itu tercampur Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, jangan itu disambungkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Jadi dari mulai Bismillah ayat pertama, wakilah ayat pertama Alhamdulillah, wakilah Bismillah. Ini pokoknya begini, Bismillahirrahmanirrahim dibisolkan disambungkan dengan Alhamdulillah. Dibaca berapa kali? 70 kali. Ini rahasia. Artinya rahasia itu jadikan sebuah senjata rahasia oleh kita. Nah, setelah kita selesai membaca hari Ahad, maka kemudian hari berikutnya hari apa? Hari Senin. Sama, kita membaca surat Al-Fatihah muttasilan ma'al
basmalah disambungkan dengan bacaan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah dan seterusnya. Tapi dosisnya berkurang. Kalau tadi 70 kali, sekarang kita membacanya 60 kali. Lebih ringan kan? Senin, kemudian hari Selasa sama qiraatul Fatihah tapi dikurangin. Tadinya 60, hari Selasa menjadi berapa? Menjadi 60. Tadi berapa tadi? 60 menjadi berapa? Ya, menjadi wayomil Selasa menjadi 50. Hari Rabu berarti menjadi Arbi'ah 4 menjadi 40. Yaumul Khamis 30. Yaumul Jumat menjadi 20. Terakhir hari Sabtu menjadi 10. Jadi intinya kurangi 10 sehingga asalnya 70 kali, ketika sampai hari Sabtu maka menjadi 10 kali. Itu doa, itu rahasianya. Setelah itu kita baca doa. Mana doanya? Yang sering kita baca. Makanya doanya harus hafal. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Baca. Kalau ada yang belum punya bukunya, minta di panitia. Saya minta buku manakiban. Amalkan. Bukan tiap minggu, tiap malam. Ya, gitu. Tapi kalau untuk Haifiah Fatihah tadi, ini diamalkannya adalah tiap bulan. Ahad pertama pada tiap bulan untuk Haifiah tadi. Doanya, ilahi ilmu kafir min su'al ikfini bihaqqil fatihati su'ala wa karomuka kafir anil maqal akrimni bihaqqil fatihati maqala wa hasil ma bi domi. Namun orang yang ekonomi tidak diangkat, kalau kita ingin rezeki kita dimudahkan, dilapangkan oleh Allah selapang-lapangnya, silahkan kita cari hari Ahad awal bulan, kita amalkan dengan kafiah-kafiah yang telah tadi disebutkan. Insya Allah inilah yang menjadi rahasia kenapa Syekh tadi mampu membiayai makan ribuan jamaah, ribuan tamu. Ini luar biasa. Ini makanan kok tidak habis-habis. Ini kaitannya dengan surat Al-Fatihah. Maka pantas dikatakan, ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, Fatihatun fatuhatun limaksudil mu'minin. Al-Fatihah merupakan pembuka yang sangat besar limaksudil mu'min, bagi tujuan orang-orang mukmin. Kalau kita punya hajat, punya tujuan, bacalah Fatihah. Tapi Fatihahnya harus Fatihah menggunakan cara-cara tertentu, karena segala sesuatu ada kuncinya, segala sesuatu ada caranya. Inilah pentingnya belajar ilmu. Para hadirin jemaah zikir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan barangkali jemaah zikir manakiban ingin mengamalkan Fatihah al-Kaifiah al-Mazkurah yang telah disebutkan, saya jajakan kaifiah tersebut ya. Nanti kita jauh kubur. Ketika saya menepuk meja begini, kita menjawab mobil itu nafa'ana Allahu bihi. Kalau nggak hafal mobil itu, nggak bisa ngomong mobil itu, pakai bahasa Jawa pula nerima. Atau saya nerima ijazahnya ya. Karena ilmu itu harus ada sambung menyambungkan ya. Supaya nyambung nyetrumnya gitu ya. Jadi kalau ilmu sudah dijajakan, nggak pegel kita memahami, nggak pegel kita bedanya. Karena al-hikmah tu'khadhu min afwahir rijal. Ilmu hikmah kudu dicopot, diambil langsung dari lisan guru. Saya dulu mempelajari ilmu hikmah nggak cukup 1 tahun 2 tahun lama ya. Harus dikuasai juga lama puluhan tahun. Nah, ini memang seperti ini cara mempelajari ilmu hikmah. Tidak bisa kita belajar ilmu hikmah dari Google, dari buku, dari mujarabah. Harus ada guru. Al-hikmah tu'khadhu min afwahir rijal. Maka ma'asyiral hadirin, ajazukum qira'at al-Fatihah al-Kaifiah al-Mazkurah kama ajadin bihi syai'i. Mudah-mudahan berkah dan manfaat, silakan diamalkan. Kalau nanti ada yang kurang jelas bisa nanti kita konsultasi ke rumah ya. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi wasilah dibukakan pintu-pintu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.